Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kembali ke rumah. Tawa yang tiba-tiba menyebabkan bagian dalam aula menjadi kusam. Sesaat kemudian, semua tatapan di dalam aula besar itu tiba-tiba bergeser ke pintu masuk. Sinar matahari tersebar turun dari langit di tempat itu saat sosok kurus perlahan muncul di mata semua orang. Xiao Yan, Feng Zunze, leluhur Huo Yun, dan yang lainnya di dalam aula besar bergetar saat sosok itu muncul. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Teriakan kaget tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Xiao Yan? Dia adalah murid langsung dari ketua aliansi. Karena pertumbuhan Sky Mansion, beberapa eselon atas yang saat ini duduk di aula ini memiliki kesan kabur di wajah Xiao Yan. Meskipun penampilannya tidak jelas, mereka semua dengan jelas menyadari seperti apa posisi yang dipegang Xiao Yan di dalam Sky Mansion. Jika Yao Lao dideskripsikan sebagai kepala aliansi Istana Langit, Xiao Yan adalah pemimpin spiritual Rumah Langit. Bang! Mulut Yao Lao sedikit terbuka. Matanya menatap tajam ke sosok yang perlahan berjalan masuk. Douqi yang besar dan perkasa di dalam tubuhnya meletus karena fluktuasi di dalam hatinya, membuat kursi yang dia duduki menjadi debu. Namun, dia benar-benar mengabaikan ini. Dia gemetar saat dia berdiri sementara matanya benar-benar menjadi sedikit lembab. Dia terus-menerus mengkhawatirkan Xiao Yan selama 2 tahun terakhir ini. Dia tidak pernah memiliki istri atau anak dalam hidupnya. Xiao Yan adalah orang yang paling dekat dengannya. Jika dia tahu bahwa meninggalkan alam api iblis saat itu akan memaksanya untuk mentolerir penantian yang menyakitkan hatinya ini, dia bahkan tidak akan ragu untuk tetap tinggal. Para eselon atas lainnya dari Sky Mansion merasa agak terkejut di hati mereka setelah melihat Yao Lao. Selama bertahun-tahun, Yao Lao hanya menunjukkan ketenangan seperti sumur kuno. Bahkan saat menghadapi makhluk raksasa seperti Hall of Souls, Yao Lao tidak mengungkapkan sedikitpun fluktuasi emosional. Ledakan emosional ini adalah pertama kalinya mereka tidak melihatnya tenang setelah bertahun-tahun. Tubuh Xiao Yan bergoyang lembut di depan banyak pasang mata di aula besar. Setelah itu, dia muncul di depan Yao Lao. Dia memandang orang tua itu, yang begitu bersemangat hingga air matanya mulai menetes. Permintaan maaf muncul di hati Xiao Yan. Ketidakhadirannya selama 2 tahun membuat Yao Lao khawatir. Guru, saya kembali. Beberapa emosi melonjak di dalam hati mereka berdua saat guru dan murid bertemu. Akhirnya, suara lembut keluar yang menyebabkan seseorang merasa sangat emosional. Haha, baguslah kau kembali. Senang sekali kamu kembali. Yao Lao menyeka air matanya. Wajah tua itu, yang tegang selama 2 tahun terakhir, akhirnya menunjukkan senyuman. Tangannya yang keriput terus menepuk bahu Xiao Yan sambil mengulangi kata-kata yang sama berulang kali. Haha, Yao tua, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa anak kecil ini tidak akan mengalami kehidupan yang sesingkat ini. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Leluhur Huo Yun tertawa. Dia menghela napas dalam-dalam setelah melihat Xiao Yan berhasil kembali. Anak kecil ini sepertinya memiliki kekuatan iblis yang menenangkan hati seseorang. Hatinya, yang telah menderita di bawah tekanan aula jiwa, segera rileks saat dia melihat Xiao Yan. Haha, ketua aliansi junior benar-benar tepat waktu. Anda dapat membantu meringankan beberapa tekanan yang dihadapi aliansi dengan keluar dari retret Anda. Jika kita berdua bergandengan tangan, kita harus bisa menahan kepala Hall of Souls.
Tetua pertama dari Menara Pil kecil tertawa karena kegembiraan. Mengingat kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan kepala aula jiwa sendirian. Xiao Chen, yang duduk di sudut samar-samar tertawa kecil dan membuat pernyataan setelah kata-kata elder pertama terdengar. Tetua pertama, Yao Lao, dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Mata mereka mengamati Xiao Yan dengan kaget. Xiao Chen adalah orang terkuat yang hadir. Karena dia telah mengucapkan kata-kata ini, tidak ada seorang pun di sini yang akan meragukannya. Kamu telah memurnikan api teratai setan yang memurnikan. Yao Lao adalah yang tercepat bereaksi. Dia terkejut sesaat sebelum tanpa sadar berseru. Beruntung, Xiao Yan menyeringai. Ini, anak kecil ini. Leluhur Huo Yun dan yang lainnya menghirup udara sejuk setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak menyangkal klaim ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sebagian besar dari mereka telah memasuki alam api iblis dan dengan jelas memahami betapa menakutkannya api lotus pemurnian iblis itu. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan leluhur dari Menara Pil tidak dapat mengungguli. Mereka semua mengira bahwa Xiao Yan sangat beruntung berhasil melarikan diri dari alam api iblis. Sejujurnya, tidak ada dari mereka yang pernah memikirkan masalah menundukkan api teratai setan yang memurnikan ketika Xiao Yan muncul sebelumnya. Ini karena Purifying Demonic Lotus Flame terlalu menakutkan. Tidak ada kekurangan ahli yang jauh lebih kuat dari Xiao Yan yang telah berusaha menaklukkannya selama ribuan tahun ini. Namun, semuanya kembali dengan kegagalan tanpa kecuali. Bagus, haha, bagus. Yao Lao pulih setelah keterkejutan awalnya. Wajah lamanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Di mata banyak alkemis, api surgawi seperti api teratai setan yang memurnikan adalah objek ilahi yang tidak dapat mereka harapkan untuk dijangkau. Tidak ada yang bisa menundukkan nyala api itu sejak Purifying Demonic Lotus Saint telah menundukkannya saat itu, namun Xiao Yan telah menciptakan keajaiban lain. Dengan Purifying Demonic Lotus Flame, Yao Lao tidak ragu bahwa Xiao Yan akan mampu melawan kepala Hall of Souls sendirian tanpa dikalahkan. Dengan bantuan Ketua Aliansi Junior, kita harusnya bisa menghadapi serangan dari aula jiwa ini. Ini benar-benar hal yang menggembirakan. Tetua pertama tertawa. Sangat bagus bahwa Xiao Yan bisa berurusan dengan kepala aula jiwa sendirian. Dengan cara ini, dia akan bisa membebaskan tangan tetua pertama dan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi aliansi. Haha. Ketua Aliansi Junior adalah berkah bagi aliansi. Banyak anggota eselon atas di dalam aula buru-buru tertawa dan berteriak dengan hormat. Meskipun kata-kata mereka membawa bobot dalam aliansi, mereka dengan jelas memahami di dalam hati mereka bahwa ada celah yang tak terukur antara mereka dan status Xiao Yan saat ini. Aliansi Rumah Langit adalah sesuatu yang telah didirikan Xiao Yan. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk membuatnya. Meskipun Yao Lao adalah ketua aliansi, beberapa anggota inti yang sebenarnya, seperti leluhur Huo Yun, mengerti bahwa Yao Lao hanya membantu Xiao Yan mengelola faksi yang sangat besar ini. Seluruh aliansi sebenarnya milik satu orang dan orang itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat melihat wajah yang agak asing ini dipenuhi dengan kehangatan dan rasa hormat. Dia tersenyum mengobrol dengan semua orang, menyebabkan banyak individu yang biasanya sombong merasa tersanjung. Haha, masalah hari ini akan berakhir di sini. Semuanya, tolong kembalikan dan atur sendiri. Amati setiap aksi Hall of Souls. Karena mereka berencana untuk terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan kita,
kita akan menggunakan kenyataan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aliansi saat ini tidak sedikit pun takut pada Hall of Souls. Dimengerti? Semua orang merasakan darah mereka mendidih di dalam hati mereka saat Yao Lao dengan penuh semangat berteriak tentang menerima pertempuran ini. Sudah terlalu banyak konflik antara kedua faksi selama 2 tahun terakhir. Perbedaan antara keduanya semakin besar, dan mereka tidak bisa lagi bertarung dengan kejam satu sama lain. Ini cocok dengan apa yang banyak orang pikirkan di dalam hati mereka karena pertempuran yang menentukan ini benar-benar akan menentukan penguasa Central Plains. Pertarungan yang akan datang antara faksi lama, Hall of Souls, dan aliansi yang baru bangkit, Sky Mansion Alliance, akan membuat Central Plains menjadi gempar. Setelah pertemuan di aula berakhir, Xiao Yan mengobrol dengan Yao Lao yang bersemangat tentang beberapa hal besar dan kecil yang telah terjadi di dalam Sky Mansion selama tahun-tahun ini. Setelah obrolan itu, dia kembali ke halamannya yang tenang, tempat yang sudah 2 tahun tidak dia datangi. "Ayah!" Teriakan akrab yang penuh kegembiraan segera terdengar setelah Xiao Yan memasuki halaman. Sosok yang tersenyum dengan cepat melesat ke arahnya dari jauh, membuat busur di udara. "Haha, gadis kecil ini telah tumbuh cukup banyak." Xiao Yan tersenyum saat dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat memeluk sosok halus itu. Xiao dengan cepat mengungkapkan wajahnya yang bahagia dan lembut, menyebabkan hatinya tanpa sadar dipenuhi dengan kehangatan. Ini rumahnya. Terlepas dari bahaya yang dia alami, dia akan bisa dengan cepat menghilangkan rasa lelah di hatinya setelah pulang. Dia telah menunggu dengan sabar setelah mendengar bahwa kamu telah kembali. Suara hangat dan lembut muncul di depan Xiao Yan saat dia dengan penuh kasih memeluk Xiao. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil mengenakan jubah resmi. Dia menatapnya sambil tersenyum. Dia memancarkan lebih banyak kehangatan dibanding 2 tahun lalu. Kelembutan yang dia pancarkan meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasakan kecanduan berkembang. "Kamu telah menjadi Do Sheng." Xiao Yan terus memeluk Xiao sambil menatap dokter peri kecil dan bertanya sambil tersenyum. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan 1 bintang Do Sheng miliknya. Dia telah menembus penghalang itu dalam 2 tahun, melompat melewati kelas Ban Sheng untuk mencapai bintang pertama dari kelas Do Sheng. Kecepatan ini cukup mengesankan. Ini semua berkat setetes darah esensi suci iblis, dokter peri kecil menyeringai. Dia melihat mata Xiao Yan yang menyapu dan tanpa sadar tertawa. Cai Lin belum keluar sejak dia memasuki musim semi yang tenang saat itu. Namun, Anda tidak perlu khawatir. King Lin dan aku pergi ke wilayah suku Pithon 9 tenang deep ground sesekali. Dia seharusnya bertemu dengan pertemuan yang beruntung di dasar musim semi. Kita bisa merasakan auranya, tapi kita tidak bisa memasuki dasar musim semi. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah setelah mendengar berita ini. Jika seseorang menghitung waktunya, bukankah itu berarti Kai Lin telah tinggal di dasar mata air selama hampir 3 tahun? Dia juga pernah berada di dekat dasar mata air, tapi dia tidak merasakan ada yang salah. Mungkinkah dia berada di wilayah yang lebih dalam? Xiao Yan mengerutkan kening. 9 mata air tenang terhubung ke kedalaman bumi. Kekuatan gelap dan dingin di kedalaman itu adalah tempat yang bahkan membuatnya takut. Jika dia benar-benar mengalami pertemuan yang beruntung, dia hanya bisa memikirkan wilayah itu. Sebagai Pithon 7 warna menelan Pithon, tetap berhubungan dengan energi yang sangat gelap itu mungkin benar-benar merupakan pertemuan yang beruntung. Sepertinya aku harus bergegas ke suku Pithon 9 tenang dalam tanah setelah menyelesaikan masalah aliansi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia sementara menekan kekhawatiran di dalam hatinya. Saat ini,
yang paling penting adalah menyelesaikan masalah Hall of Souls. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.